Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 20 ayat yang keempat, berkata sebagai berikut. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu hasrat hati seorang yang bernama Daud mengingatkan kepada kita, kiranya Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan menjadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Dalam kehidupan ini seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu bukanlah suatu pribadi yang jahat atau yang begitu tegas, tapi dia adalah pribadi yang mencintai kehidupan manusia. Sebab itu dikatakan di sini, dia akan memberikan kepadamu apa yang kamu kehendaki dan menjadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Dalam kehidupan ini, setiap manusia memiliki keinginan, doa, permohonan, rencana, dan semua itu adalah hal yang sangat manusiawi. Kita ingin keberhasilan, kita ingin mencapai hasil yang lebih baik dari apa yang kita sudah rancangkan. Namun, pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa melihat semua itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Karena tidak semua rancangan kita, harapan kita itu akan jadi kenyataan. Namun, Daud mengingatkan kepada kita bahwa hasrat keinginan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan ini bukan berbicara tentang keinginan daging, tapi berbicara tentang keinginan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Hal ini penting untuk kita perhatikan supaya jangan kita salah bahwa Tuhan selalu menyenangkan kita dan selalu melakukan kehendak kita dan memuaskan kita dengan rancangan yang ada. Tapi ayat ini berbicara sebelumnya, ada ayat 3 yang mengingatkan kepada kita. Kiranya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Di sini Daud ingatkan bahwa orang yang kehendaknya, yang keinginannya digenapi Tuhan adalah orang-orang yang tahu mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya segala keinginannya, segala rancangannya bisa tercapai karena orang itu berkorban kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita yang ada di zaman ini, yang berkenan kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar persembahan biasa. Tapi dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan jumlah yang sedikit. Dan ini tidak berbicara tentang jumlah, tapi berbicara tentang keputusan, komitmen untuk menyerahkan seluruh kehidupan ini menjadi korban yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan itu, Alkitab katakan, semua kehendaknya, semua rancangannya akan digenapi Tuhan. Ini menjadi suatu kesukaan bagi orang percaya yang tahu bahwa Tuhan tidak jauh dari rancangan kita. Tuhan tidak jauh dari tujuan harapan kita. Jika kita ini sudah membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup ini.
Kita berpikir berkenan karena hanya menyenangkan Dia, hanya melayani Dia. Tapi Dia katakan yang berkenan adalah hidup yang kudus dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Sehingga semua ibadah kita yang sejati itu akan mendapatkan dampak bahwa semua rancangan kita, semua yang kita harapkan, semua yang ada pada kita akan menjadi keberhasilan. Dan inilah yang Daud ingatkan kepada kita, supaya dalam kehidupan ini kita tidak hanya berfokus kepada keinginan semata. Karena keinginan daging, keinginan mata, keinginan duniawi ini, itu begitu dekat dengan hidup manusia. Tapi jika hidup ini sudah menjadi korban yang kudus dan yang berkenan, maka keinginan tubuh ini adalah keinginan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita hanya fokus kepada keinginan semata, tapi hidup yang selaras, hidup yang menjadi korban yang kudus dan yang berkenan, maka tubuh yang seperti itu, keinginannya, kehendaknya akan digenapi oleh Tuhan. Tuhan tahu kita manusia tubuh. Tuhan tahu kita manusia perencana. Tuhan tahu kita manusia yang punya angan-angan. Dan Dia tidak menghilangkan itu semua dalam diri kita. Tapi Dia ingin menggenapinya di saat tubuh, daging, hawa nafsu sudah dimatikan dan dijadikan korban yang hidup berkenan kepada Allah. Maka keinginan kita, rancangan kita, itu adalah rancangan yang dikehendaki Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pegangan kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak larang kita berencana. Tuhan tidak larang kita punya keinginan, silakan. Tapi tubuh ini harus dirubah dulu, supaya keinginannya selaras dengan kehendak Allah, supaya rancangannya sejalan dengan rancangan Tuhan. Tidak seperti setingginya langit dan bumi, begitulah rancanganmu dan rancangan Tuhan. Tapi ketika hidup ini menjadi korban yang hidup kudus dan berkenan, maka segala keinginan dan rancangan kita akan digenapi Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa keinginan rancangan kami yang ada di dalam Tuhan itu akan digenapinya. Sebab Tuhan tolong kami, anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, terlibat dalam kegiatan pelayanan pengabdian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tuhan ingatkan kami bahwa kami punya rencana, bahwa kami punya cita-cita, keinginan. Itu akan terkabul di saat kami tahu membawa hidup ini menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab Tuhan pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami menjadikan hidup ini sebagai korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga seluruh rancangan kami hari ini, keinginan kami hari ini, semua terkabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.